Racikan Berita 1. Sekelompok orang, segelintir orang yang punya nafsu, punya ambisi untuk berkuasa, tapi dia tidak punya keterampilan kemahiran untuk mengelola pemerintahan dengan baik. Tidak ada itu. Karena kalau kerjanya itu cuma foto-foto, gunting pita, pidato, tidak ada yang bisa bikin itu. Ini dibiayai oleh oligarki ekonomi, namanya bandar politik. Saya tahu itu di pemilu itu selama 5 tahun itu. Tapi 2004 saya masuk juga, saya kelola di situ. Kamu salah cerita ini. Saya bikin teori itu bukan teori omong kosong itu, punya data. Saya lama di Badan Intelijen Negara. Itu di Satgas 01, di kontra intelijen, kontra spionase, kontra teroris, kontra sabotase. Ngeri saya itu. Kalau saya pergi ke bandara itu, dia jaga polisi. Itu objek apa itu? Objek vital, bukan alat vital itu. Objek vital. Kenapa polisi yang jaga? Seharusnya militer di situ. Aneh betul negara ini. Tidak paham bernegara. Tugasnya polisi itu tentang order. Polisi itu cuma tugasnya 3. Apa itu? Mencium tidak anu itu kriminal. Makanya dia dilengkapi detektif kriminal. Yang kedua patroli untuk jaga Mulyadi, jaga hartanya, jangan diganggu. Malah saya disuruh ronda, malah saya mengajar dengan baik. Terlalu bodoh dia berpikir. Itu fungsi negara, apalagi fungsinya lalu lintas. Saya bertanya, apakah polisi itu penegak hukum? Bukan. Dan masuk dalam teori negara itu, ya. Oke, sudah paham. Tapi kalau melaksanakan fungsi pembantuan dia, apa fungsinya militer? Militer fungsinya cuma satu, bertempur sampai mati. Makanya itu kalau saya lihat latihan itu nembak, kalau saya pimpinannya, ya kalau saya menteri pertahanan, urusannya cuma 2, ya, dengan DPR, otoritas sipil. Bagaimana militer itu digunakan, jangan disalahgunakan. Bagaimana pembangunan kekuatan militer. Tentang pembinaan kekuatan militer itu otonominya dia, urusannya dia. Mau taruh pangkatnya di mana, warna apanya, dan sebagainya, itu urusannya dia. Yang penting saya sediakan sepatu, biaya, rumah, logistik. Kalau latihan nembak, dikasih peluru cuma 10, satu salah disuruh pusat. Apa yang terjadi? Ahli pusat, bukan ahli nembak. Kalau saya pemimpin militer itu saya kasih dalam berkalung-kalung. Satu salah, hukum ya, cara tembak kamu udah salah 10 peluru, salah lagi 10 lagi. Akhirnya lama-lama dia tinggal malu kan nembak, karena dia karena sudah terbiasa, ngantuk aja kena, karena sudah ahli nembak. Itu yang dibutuhkan itu urusannya otoritas sipil. Masa tentara dikandani? Siapa bilang ada reformasi? Tidak ada reformasi, yang ada itu deformasi, perusakan itu. Militer di penjara di baraknya itu. Nanti kalau dia keluar, kalau ada baliho mau dikasih dulu. Ada itu. Polisi disuruh berkeliaran. Tidak ada yang jaga kita di rumah, ya. Begal aja kita pusing. Karena begal itu persoalan kecil kalau negara ini. Jadi memang tidak ada niat untuk memperbaiki. Tapi saya sebagai akademisi, ilmuwan, sudah tahu itu. Saya sudah jelaskan, karena ada teori kekuasaan yang mengatakan apabila kekuasaan itu dipraktekkan dengan buruk, maka yang terjadi 1, menindas, 2, anti kritik. Kalau saya ngomong seperti ini ditangkap. Anti kritik, anti perubahan, dan mau berubah. Gitu, status quo. Kayak Soekarno, mau jadi presiden seumur hidup, ikuti Pak Harto, mau jadi presiden sepanjang masa, ikuti lagi Jokowi, mau 3 periode. Itu status quo namanya. Dan lolos dia dikasih anaknya. Status quo. Ya kalau sudah status quo, sudah korup, sudah menindas, berarti pasti sudah korup. Itu berarti kekuasaan buruk. Nah, kalau praktek kekuasaan baik, apa itu? Ya transparan, akuntabel, kredibel, partisipatif. Buat undang-undang konsultan dulu, jangan tidur orang baru ketok palu gitu kan. Teorinya sudah jelas semua. Apanya lagi?
lagi itu. Jadi kalau saya tadi yang mau bersatu tadi ya Ustaz, jangan gini. Ketika orang-orang baik berdatangan, orang-orang jahat bepergian. Oke? Ketika orang-orang jahat berdatangan, orang-orang baik bepergian. Saya kesal kepada teman-teman saya. Banyak yang jadi menteri tidak ada yang panggil saya. Kalau ceramah nggak dipanggil saya. Lagi susah. Nggak ada lagi susah itu. Sialan, saya baru sudah berkali-kali kemudian tenaga ahli, saya tahu. Itu bukan level saya itu. Level saya sekarang mengambil kebijakan. Karena saya tahu bahwa kebijakan ini kalau diambil resikonya seperti ini. Karena fungsi teori itu meramal salah satunya prediktif. Ya kan? Saya bukan dukun, saya ilmuwan. Ya bidang saya yang saya tahu. Kira-kira gitu ya. Oke? Tidak ada pertanyaan lain kan? Jadi jangan usah bersatu itu. Tidak usah. Kemarin saya waktu pemilu saya sudah minta senior-senior saya jalan. Bang, abang jalan. Beritahu itu partai Islam. Kalau dia mau menang, gabung semua. Merger. Saya bilang gitu. Dia bilang apa? Merger. Saya bilang iya merger. Tinggal kau bikin faksi. Ya, PKS urusan luar negeri. Ya kan? Kenapa ketawa? Nah itu justru bagus. Itu teori bukan teori dari langit, teori bumi itu. Daripada berkoalisi, itu koalisi kumpul kebo. Teori mana yang mengatakan itu benar? Tunjukkan ilmuwan itu. Nggak ada itu ilmuwan bodoh kalau mengatakan bahwa itu praktek teori kepartaian yang benar. Di mana ada teori yang mengatakan bahwa partai politik boleh mencalonkan kadernya, yang bukan kadernya? Di mana mau dapat itu? Jadi bukan praktek itu koalisi. Di mana ada koalisi sebelum pemilu terjadi kan? Nah ada dalam teori ilmu politik. Dalam parlementer koalisi itu baru terjadi setelah selesai pemilu. Dalam presidensi haram hukumnya itu koalisi. Kenapa? Karena presiden dikasih dia hak prerogatif. Kalau ada koalisi artinya apa? Membunuh parlemen. Kalau membunuh parlemen berarti tidak ada pengawasan. Kalau tidak ada pengawasan artinya apa? Istana dengan sana yang berkomplot. Menderita Anda. Oke? Itu teori yang saya katakan tadi. Merger aja. PKS ambil politik luar negeri misalnya. Apalagi? Partai apa yang mengambil Islam? PKB ambil politik dalam negeri. Bikin aja bagi-bagi kekuasaan. Merger kamu, nggak usah bertengkar. Nah tapi itu susah ya. Saya mau tutup pembicaraan saya. Ya. Saya mau tutup pembicaraan saya. Akhir-akhir ini saya gelisah. Kegelisahan di mana? Karena semakin tinggi derajat kemanusiaan seseorang, semakin dia religius. Kalau ada orang sudah tua tidak secara sadar, tidak mengingat Tuhan, betul-betul manusia bebal. Semakin rendah kualitas manusia itu, derajat manusia itu, semakin dia materialistik, semakin dia propan. Percaya saya. Ya, itu yang saya mau katakan. Jadi kalau saya bicara moral, karena saya sudah tua. Tujuan saya seperti itu karena saya mau meninggal. Dan moral bukan materi. Kau ukur saya dengan materi. Itu anak saya ukur saya materi. Kalau saya ukur saya materi, saya kekurangan. Tapi kalau moral, coba tunjukkan mana tempat itu. Saya pernah di Badan Intelijen Negara. Saya punya kemampuan untuk menginjak kaki. Saya pernah di Bappenas Lama. Saya pernah di Dandim. Saya pernah di Mabes Polri. Tempat-tempat itu punya data. Datanya itu yang saya mau pelajari. Bukan untuk menggunakan kesempatan untuk menginjak kaki. Anda tidak bisa. Saya masuk istana tahun 93 itu. Saya katakan tadi kan skripsi saya dibimbing oleh Panas, Jenderal Nasution. Makanya saya bilang tadi kalau ada Panas di sini, kalau ada Panas di sini, pasti saya jadi pengikutnya. Kenapa? Karena saya tahu Panas, dia pasti marah sekali. Kemudian Undang-Undang Dasar berat abrik seperti ini kan, dan bangsanya tidak bisa baik. Saya akan melakukan itu istana dengan senang. Ya sudah, arahkan aja motor senjata ke sana. Selesai kan sudah pernah terjadi itu. Memang militer kita tidak melakukan kudeta, tapi saya katakan tentara kita tentara rakyat, tentara revolusioner profesional yang dia pikir dulu rakyat bukan negara itu. Yang dia pikir. Nah kalau Anda lihat sudah ada tentara menggertak, saya katakan tadi, lihat aja ciri-cirinya. Kalau ada tentara yang memperkaya diri,
suka menggelegar rakyat, menakut-nakuti rakyat, itu berarti tentara teritorial, itu pencari keuntungan, buruk itu. Tapi kalau seperti Pak Nasution, apa yang Anda lakukan itu? Seperti Pak Kiflan tadi, saya tahu beliau, ya kan? Dia mantan Pangkostrat, banyak duit yang dia pegang, ada pasukan dia. Dia pakai tidurnya di rumahnya kan? Bikin aja pasukan hantu. Kalau saya itu pasukan hantu semalam dapat berapa? Bagi. Iya kan? Saya punya pasukan terlaki ya enggak? Kira-kira begitu. Tapi otak saya kan otak politik. Politik itu baik, bukan buruk. Kalau saya buruk, ilmu saya itu ilmu mengajari Anda tentang seluk-beluk ular, bukan mengajarkan Anda menjadi ular. Karena ular pun marah, karena dia lihat kamu ular palsu. Jadi apa yang didapat itu? Bahwa itu ada kekuasaan yang baik, ada kekuasaan yang buruk. Ada pejabat yang baik, ada pejabat yang buruk. Itu yang beritahu itu. Ular hati-hati. Kalau dia bentuknya begini, ya hati-hati. Kamu udah digigit, kau dipatok. Itu namanya mati. Tapi kalau lewat manja-manja begini, tiba-tiba ada kakimu dan berdarah, nggak usah nangis. Kalau cuma digigit ular, ya kan? Jadi digigit dengan dipatok sudah beda. Itu maksud saya itu kan. Anda kuasai negara, Anda kuasai pemerintah, Anda kuasai sistem politiknya itu, Anda lebih paham kan? Saya kira gitu ya. Tidak gitu. Nggak usah lagi itu besok-besok nggak usah perhatikan. Nggak usah menunggu orang untuk menemani Anda untuk berjuang. Kalau Anda curhatlah pada diri sendiri, curhat pada Tuhan. Apa tadi saya bilang? Saya itu mengeluh akhir-akhir ini. Kenapa? Karena kalau saya ketemu ulama selalu mengajak saya berbuat baik. Amar ma'ruf, berbuat baik, pemulihan berbuat baik, ayo berbuat baik. Masuk mau berbuat baik, dan tidak usah kritik. Paham? Sudah paham ya? Saya lawan ulama itu. Saya bilang tugasmu yang saya ambil. Mestinya kau yang teriak-teriak tentang percinahan, tentang judi online. Kenapa kau pada diam? Lawan itu kekuasaan itu. Kan tujuanmu jadi ulama supaya kau bisa turunkan itu. Kau punya masa banyak. Teriaklah kau di istana itu. Di sana itu tempatnya judi online itu. Bukan dalam di sini, bukan di TNI, bukan di polisi, bukan di birokrasi itu. Tempatnya ada di sana itu. Ngomong itu. Masjid dilarang orang bicara keras. Dikasih dari sertifikat. Apa yang terjadi itu? Ya masuk surga kita. Akhirnya saya ngantuk gitu. Orang seperti saya berceramah gimana? Orang sekali. Saya kira itu ya. Jangan kasih emosi saya. Racikan Berita 1.